Itu mungkin mohon izin saya dengan Dimas dari PT NSKBRI Manufacturing Indonesia. Mungkin perusahaan saya salah satu customernya ibu truknya itu tuh hampir tiap hari masuk ke pabrik kita ya, jadi cukup tahu lah. Mungkin pertanyaan dari untuk ibu dan Pak Bimo juga ya. Yang pertama mungkin terkait health cost management ya Bu ya. Kira-kira mungkin yang Ibu sampaikan itu sama lah, sudah kami sampaikan, sudah kami lakukan di perusahaan kami. Secara demografis juga pun perusahaan kami sudah 30 tahun ya di Indonesia, rata-rata karyawan kami pun sudah di atas 45 tahun ya, dengan resiko kesehatan yang sama. Hanya untuk terkait klaim rasio pun kira-kira sama Bu. Kemudian kita ada dua penanganan klaim health management kami ya, terkait self insurance dan juga insurance. Kita pakai dua-duanya tuh, kita pakai reimbursement, kita pakai insurance. ASO kita belum coba, kebetulan tadi saya ketemu Mas Bimo, mungkin kita bisa kaji lagi ya ke depan. Yang pengen saya tanyakan mungkin dua Bu, mohon izin. Kalau tadi Ibu memaparkan tuh semuanya tuh banyak kendala dan kebetulan sama di kita juga. Itu kira-kira berapa tahun tuh Bu untuk secara mindsetnya mereka tuh balik tuh bahwa health awareness mereka tuh ya untuk mereka sendiri ya, untuk keluarganya juga. Kira-kira ada tips ya supaya, atau berapa lama lah kira-kira di Air Liquide itu untuk mencapai sebuah sustainable health management itu sendiri. Terus yang kedua mungkin tadinya saya juga mau tanya tadi ke sesi yang pertama ya, karena terkait kementerian. Salah satu kendala kami mungkin di kami lah ya, saya nggak ngomong semua perusahaan. Mas Bimo juga tadi sudah menyampaikan bahwa serapan BPJS itu sangat kecil ya, bahwa kami bayar, kalau kita komparasi biaya BPJS dengan premi asuransi dan juga self insurance kita itu kira-kira hampir sama gitu. Tapi daya serapannya kecil karena BPJS itu kewajiban, jadinya sulit juga kita untuk ini kan. Tapi resistensi terhadap BPJS itu juga ternyata ada di karyawan kita. Mungkin karena demografi ataupun kami di daerah Bekasi, kesehatan di Vaskes, klinik atau rumah sakit di Bekasi juga kurang bagus ya. Mungkin kalau di Jakarta lebih bagus daripada kami yang bisa dimaksimalkan ke situ. Nah itu bagaimana mungkin dari Medika atau mungkin ada pendapat dari Ibu Yulia sendiri terkait pemanfaatan ataupun daya serap BPJS itu sendiri. Mungkin itu aja dari kami, terima kasih. Ya, izin mungkin saya mencatat dari beberapa pertanyaan ke Bu Yulia, mungkin yang saya pahami juga mungkin saya bisa bantu jawab. Ya, kalau untuk tadi sosialisasi fasilitas BPJS, Pak, mungkin kami menyarankan ya, dan yang kami ketahui sekarang BPJS sebenarnya BPJS Kesehatan layanannya sebenarnya tidak sebegitu buruk ya, seperti mungkin 10 tahun atau awal-awal BPJS berjalan. Dan memang credentialing daripada klinik atau vaskes tingkat pertama BPJS juga cukup ketat dan masing-masing klinik pun berlomba Pak. Jadi sebagai informasi ada biaya kapitasi yang diterima oleh klinik pada saat Bapak terdaftar di klinik tersebut. Yang saya pahami itu mungkin Rp10.000 per bulan. Gitu. Nah, mungkin caranya pertama Bapak sebagai HR bisa mapping, meminta data kepada peserta untuk tahu vaskes tingkat pertamanya di mana. Nah, nanti untuk negosiasinya gitu ya, mungkin mudahnya Bapak bisa panggil misalnya, rata-rata di KF nih, di Kimia Farma klinik vaskes tingkat pertamanya. Bapak bisa panggil Kimia Farma kliniknya sebagai corporate, Bapak sampaikan kalau ini jumlah karyawan kami terdaftar di kapitasi klinik Kimia Farma. Paling enggak Bapak di sana bisa menegosiasikan minimal dari proses layanannya paling enggak lebih diperhatikan. Tidak ada jalur yang berbeda karena memang semua sesuai ketentuan BPJS. Tapi rekognisi tadi dari KF untuk karyawan perusahaan Bapak ada quote and quote, ada tanda lebih Pak. Mungkin itu salah satu caranya. Nah, pelan-pelan sosialisasi memang harus berulang Pak ke peserta. Dari pengalaman kami mengelola salah satu BUMN yang mengedepankan CLP BPJS, ini 1 tahun aja nggak cukup Pak untuk sosialisasi berulang ke peserta mau menggunakan BPJS karena stigma sulit, berjenjang dan lain-lain itu masih masih melekat.
gitu ya. Padahal saya pun coba tes case, saya orang medika Pak, tapi saya 70% berobat itu di BPJS Pak. Karena saya pahami sakit-sakit yang masih ringan, kliniknya juga saya lihat, oh ternyata klinik ini contoh layanannya kurang baik, kita bisa pindahkan aja Pak, dan mereka akan kehilangan kapitasi. Bapak bisa suarakan itu, Bapak sampaikan keluhannya, mereka pun akan evaluasi Pak dari pengalaman kita. Jadi kita sampaikan aja ke bahkan bisnis owner dari klinik tersebut kalau ternyata frontliner Bapak itu memperlakukan hal yang kurang baik dari proses layanan BPJS, padahal kan kapitasi itu ada ke klinik Bapak, pasti mereka akan berubah Pak dari proses layanannya. Terus izin tadi Mas Ato, izin Mas, mungkin masih kenal ya Mas. Jadi salah satu klien kami juga dulu di MRT, jadi fleksibilitas benefit gitu ya, mungkin di MRT kan juga berjalan proses rewarding buat keluarga sehat, karyawan tersehat, dan memang dari perbandingan Mas dan dari klien-klien kami yang lain juga perbandingan pemberian reward tadi atau fleksibilitas tadi bukan hanya sekedar penggeseran pos anggaran, namun tadi karena tujuan pemberian manfaat ini adalah produktivitas sebenarnya, selain karyawan berusaha lebih sehat, yang secara nggak langsung tingkat produktivitasnya pun sebenarnya meningkat Mas, gitu ya, dengan fleksibilitas benefit tadi dan bahkan program rewarding tadi. Jadi mungkin hal-hal itu yang mungkin kami pahami Pak, izin mudah-mudahan bisa memberikan jawaban bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Pak Bimo. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, kita sudah cover presentasi kemudian pertanyaan dari